Saya menambahi dari pertanyaan Bapak tadi, standar ketajaman pisau semuanya itu sudah disunahkan. Bahwa Rasulullah SAW itu memberi harapan bahwanya harus sangat-sangat tajam. Nah, dicontohkan itu menggunakan kertas. Alhamdulillah saya beli yang baru ini bisa modus dengan plastik dan juga tisu. Saya uji coba bolak-balik. Harganya memang beda lagi, Pak. Ini kalau Pak Maskur bentuknya itu pabrikan, Micronino, Tramontina dan merek yang lainnya. Kalau pakemnya jenengan itu senengane pandai seperti saya Pak Modin ini, ya wis beli yang pandai saja. Tapi pandai yang benar-benar berkualitas jenis bajanya, Pak. Saya tanyakan dulu, sampean jual harga 2 juta, 1,5 juta, jenis bajanya apa? Nah, nanti muncul klarifikasi jenis-jenis bajanya yang disarankan oleh Juleha yang super tajam agar tidak mengasah ketelanjang, yaitu jenisnya itu baja HSS yang made in Jerman. Nah, nanti tinggal pengasahnya saja. Pengasahnya jika sudah dipakai 10 kali baru mulai diasah. Nah, biasanya itu, nah ini ada asahan yang katanya orang Juleha itu memudahkan, mempercepat ketajamannya. Kalau batu alam, Pak Maskur tadi itu ada degree-nya. Biasanya kalau di pasar-pasar itu masih 800, 1000, tapi di Juleha disarankan itu yang 5000 degree-nya ke atas. Kalau grade-nya semakin halus untuk mengasah semakin cepat tajam. Kalau yang honing, nah ini termasuk jenis asam yang modern buatan pabrik. Kalau yang biasa 50.000, kalau sudah ada mereknya Pak, seperti Victorino, Tramontina, ya harganya ya 300, 500, tergantung modelnya dan juga kualitasnya. Iya, ini pisau asam yang buatan pabrik itu. Oke. Lah, penyembelihannya gini Pak, saya beri contoh saja. Untuk mengasahnya supaya awet ketajamannya, kalau menggunakan honing, ini namanya honing Pak, ada 2 jenis, honing sama sepeni, sama-sama buatan pabrik. Kalau yang kasar nama sepeni, kalau yang halus nama honing. Nah, pengisaunya untuk mentajamkan, lihat dulu cara megangnya, kemudian titik mata bilanya Pak. Nah, kalau belum hafal atau belum lihat, ya gini aja. Kalau gini khawatir Pak kena. Dari mata bilanya yang paling ujung dulu kan. Anjurannya kalau ini cukup ganjil saja. Kalau 7, 7, 11, 11, kanan 7, sini 7, kalau 11, 11. Beda sebenarnya 7. Mungkin anjuran para gus-gus kalau angka 7 mendapat persetujuan, mendapat kemuliaan. Kalau 11 dapat kemuliaan, kan itu kewarasan, itu teknik saja. Tapi kalau mata bilanya itu bisa cocok, standarnya itu tingkat kemiringannya juga menentukan. Makanya tidak sembarangan klik, tapi juga kemiringannya di mata pisau ini biasanya pabrikan itu 20 derajat. Kalau sampai buat 50 derajat, ya borong Pak, landep hilang. Nah, makanya dimungkinkan 20 derajat. Bagaimana? Ya kita kira-kira mata bilanya itu 20 derajat. Kemudian untuk penyembelihan diulang kali Pak. Nah, ini tidak hanya di TV Pak, di lapangan juga mengalami. Saya sendiri Pak Mudin pernah disusul gara-gara disembelih bangkit lagi. Itu kejadian nyata. Maka itu ya saya eksekusi dalam bahasanya Juleha itu direvisi. Orang yang beli pertama mikir, saya lanjutkan. Saya informasinya itu agak terlambat. Saya di rumah, penyembelihannya sudah 15 menit. Ya nggak apa-apa, baru tak langsung saya ke sana eksekusi 2 kambing untuk Akiko itu saya lanjutkan. Alhamdulillah akhirnya mati. Ternyata setelah saya sadari, saya renungi, alhamdulillah ternyata pisau itu
penentu. Senjatanya atau Julekha itu bisa ini lebih mahal, lebih berkualitas. Jangan karena murahnya untuk kejamannya. Untuk harga Pak, saya contoh teman dari Rankidia NO Kedamaian Pak Yai Wahid kemarin itu membawa satu termasuk pisau yang termahal di Gresik karena buatan Pandai Giri, ada logonya masjid karena niatnya untuk inventaris masjid, jadi untuk sodako jariyah. Tanya berapa Gus? Insya Allah murah 6 juta. Tapi kita zamannya kemarin diuji coba luar biasa, gak selalu lolos, gak pernah remedi. Ya kemarin juga ada namanya peserta untuk diklat Pak, ada remedi. Ternyata yang remedi itu Pak, pisaunya ya itulah belum super tajam. Kemudian masalah doa ini wajib Pak. Memang ini Julekha disarankan ada doa-doa khusus agar sapinya itu nurut atau hewannya. Namun Mbak, khusus hewannya Mbak, jangan digunakan yang lain. Khawatir kok wedok-wedok atau tak kalau tunggu ini kan. Makanya kemarin disalami jangan digunakan hal yang lain. Kalau dulur dewi Pak kalau kandani, tapi itu lupa untuk sama dewi ya. Ini ijazah dari yang kemarin acara di Pondok Suci, dihafalkan nggak perlu ditulis Pak ya. Allahumma bihaqqi Ahmad wa Muhammad. Itu saja yang beliau ijazahkan. Waktu memegang kepalanya sebelah kiri dilus-lus, diusahakan satu dari RPH luar itu harus ada orang jadikan tokoh teladan agar satu petunjuk, satu komando, gak boleh banyak komando jadi membingungkan. Ngapunten dulu hanya ingat mawon oleh Romoyai bila doa ini dibacakan waktu menyentuh hewan kurban atau penyembelihan, diletakkan sebelah kiri sebelah kupingnya Allahumma bihaqqi Ahmad wa Muhammad. Yakinlah Allah akan memudahkan, nurut alias tenang, tidak stres. Langsung saja kami simpulkan kemarin ketika ada pelatihan Julekha juru sembelih halal di kabupaten itu ternyata insya Allah semuanya peserta sudah berpengalaman, termasuk panjenengan semua di sini yang hadir insya Allah pun juga terkait dengan penyembelihan sudah berpengalaman. Ternyata kesimpulannya kemarin kegagalan itu terjadi pada alat sembelihnya yang kurang tajam. Kemarin ketika praktek ketika praktek tenaga Julekha kemarin di kabupaten itu ada 50 orang peserta melaksanakan praktek di RPH Pegirian. Ternyata yang tidak lolos itu dari alat sembelihnya kurang, ketajamannya kurang, sehingga di sini Pak Mudir dan Pak Abu langsung beli alat sembelih. Kemarin itu rencananya diberikan oleh Pak Bupati, karena kemarin dibuka oleh Pak Bupati juga. Ini beliau ini termasuk angkatan yang kedua. Angkatan pertama kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Angkatan pertama diberikan alat gratis oleh Pak Bupati, alat sembelih. Angkatan yang kedua kemarin maunya diberikan semua, akan tetapi tidak mencukupi, hanya ada alatnya 10. Nah 10 kemarin tidak merata dibagikan kepada siapa, kepada mereka yang di ranking kemarin itu. Oleh karena itu Bapak sekalian yang kami hormati, harapannya setelah ada pelatihan Julekha kemarin yang dihadiri oleh Julekha Jawa Timur, itu harapannya tidak hanya saat-saat untuk Idul Kurban. Kebetulan saat ini momen-momen Idul Kurban
Ya, sehingga harapannya kemarin setelah ada pelatihan Juleha di kabupaten selama 10 hari, yang 6 hari online, yang 4 hari tatap muka di Pondok Mambaus Solihin Suci Manyar, tidak pulang di sana 4 hari, malamnya praktek. Nah, ini setelah adanya pelatihan Juleha ini, harapannya nanti ke depan itu di RPH rumah potong hewan atau RPU rumah potong unggas ini mempunyai sertifikat BNSP. Jadi mereka berdua ini kemarin melaksanakan pelatihan itu memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. Jadi bukan kegiatan yang mengadakan, tapi langsung dengan kerjasama dengan BNSP, nanti mereka berdua memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. Artinya bisa sertifikat itu digunakan untuk profesi di RPH atau RPU. Mereka mau membuat RPU di wilayah masing-masing itu bisa. Nah, RPU, RPH ini nanti yang ada tenaga sembelih yang berprofesi dari BNSP itu nanti arahnya itu ke produk halal. Karena sekarang digalakkan semua produk-produk yang non hewani itu dianjurkan untuk membuat izin sehingga nantinya ada label produk halalnya. Sementara yang non hewani. Nah, ke depan itu nanti kalau sudah ada RPH yang penyembelihnya itu bersertifikat dari BNSP, itu nanti bisa kita kembangkan produk yang hewani bisa mencantumkan label halalnya. Sehingga peredaran produk-produk barang yang ada di Gresik ini nanti harapannya semua berlabel halal. 2024 harapannya Gresik menjadi kota halal. Karena Gresik termasuk kota wisata, berapa ribu orang tiap tahunnya mereka mengkonsumsi masih belum tahu, sehingga ketika nanti ada label halalnya benar-benar Gresik sudah merupakan kota halal. Oleh karena itu harapannya Juleha ini tidak hanya saat-saat momen Idul Adha ini, kebetulan aja kita Idul Adha, sehingga kemarin kita kerjasama dengan Bapak Camat, dengan DMI, dengan MUI untuk saling berbagi ilmu yang telah diperoleh oleh mereka berdua. Nah, harapannya nanti paling tidak waktu Idul Kurban penyembelihan bisa lancar sehingga nanti bisa menghasilkan daging yang berkualitas. Karena terkait dengan penyembelihan itu juga berpengaruh kepada daging yang ada. Contoh, kadang-kadang ibu-ibu itu kalau masak itu kok ada bau amisnya, ada yang tidak bau amis, itu termasuk diantaranya dari teknis penyembelihannya. Harapannya dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini nanti ke depan bisa dilaksanakan penyembelihan sesuai dengan syar'i yang ada. Saya kira itu dari kami, mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.